Gue rasa ada orang kayak begitu di behind the scene, cuma kayak nggak berani ngomong ke gue begitu. Saya suka pura-pura depannya kaca cermin, pakai botol shampoo atau sabun. Saya pura-pura saya adalah lagi menang Oscar gitu loh. Working hard will always produce result. Oke? Kalau luck itu different factor. Jangan minta hidup seneng aja, nggak bisa. Luka itu celah bagi cahaya untuk masuk dalam hidup kita. Itu penderitaan kalau diperes muncul. Itu yang namanya cinta. Dan mereka bukan cuma darurat membaca, darurat browsing. Jadi mereka mau semua informasi itu udah kayak disuapin di depan mulut. Semoga Pak Nadiem mendengar. Mas Iwan, aku itu lagi jalan di Gramedia. Tiba-tiba ada mbaknya bilang, "Ibu, buku ini lagi rame." Karena dia lihat aku beli bukunya banyak. Ibu nggak mau baca. Oh oke, saya beli. And this book, Grace, itu bener-bener kayak menurut aku santapan batin yang paling luar biasa. This is like, bukan di depan Mas Iwan ya. Buku terbaik yang aku baca, dan Mas Iwan tahu berapa banyak orang yang gue ceritain tentang buku ini, bahwa aku sering banget suka gini. Kalian tahu nggak, ada seorang anak dari supir angkot, you guess apa karir terakhirnya? Anak-anak kantor tuh sering gue tanyain, Mas. Aku bilang, Direktur AC Nielsen, terus mereka gini, wow, gue belum saya ngomong, di New York City, ya kan? Jadi buku ini ya menurut gue iya, bagaimana kalau banyak anak supir angkot, anak tukang gojek, anak yang dagang Starling kalau baca ini, bahwa mereka punya harapan. Tapi ini kan tutorialnya Mas Iwan, tutorial untuk sukses, based on true story gitu. Jadi menurut aku buku ini nggak ada di mana-mana lagi, harus ada lagi. Aduh, thank you. Actually, sorry. Lo minjem tapi harus dipulangin ya, Grace. Terus gue belum dapat lagi. Bukan, sorry to say, buku ini bukan cuma untuk anak-anak orang angkot bagaimana. Bahkan orang-orang yang semua privilege pun harus baca buku ini. Jadi tadi Mas Iwan bilang, jangan sampai kita kasih berkat, atau kita cuma squander, squander, just make it idle, not do anything about it. That's a waste. That's a waste. Betul. Ya. Sebenarnya mau kaya, mau miskin ya, tiap orang punya tantangan sendiri-sendiri kok. Saya anak supir angkot, Mbak Grace anaknya Pak Tahir. Semuanya punya tantangan sendiri-sendiri. Dan saya balik lagi ke ibu saya, bahwa dia bilang bahwa kebahagiaan tuh akan terasa lebih indah kalau diperjuangkan. Ada perjuangan, ada air mata. Kalau kaya punya duit, seneng-senengan aja, lama-lama juga ngapain hidup gitu loh. Pasti ada berjuang, pasti mencari sesuatu yang bermakna. Nggak cuman sesuatu yang cuman indah, belanja ini lama-lama garing hidupnya, kaya tapi garing. Ya, Grace, misalnya lo di rumah aja, pasti hidup lo tuh nggak berwarna. Bayangin sekarang hari ini ada masalah apa di hospital, and then you can solve it. Itu kan bahagianya lain ya. Atau ketemu hari ini ngobrol sama si Iwan, kamu kan banyak gali ilmu juga gitu loh. It's interesting. Padahal punya option juga, nggak ngapa-ngapain juga masih oke. Tapi bakal garing hidupnya ya, bakal nggak meaningful. Sebenarnya mungkin ini harus didengar oleh kaum selonjoran ya. Mas Iwan, sekarang ada kaum selonjoran kan? Itu sama dengan kaum mager bukan? Iya, mager, kaum selonjoran. Yang suka, kaum selonjoran tuh biasanya profesinya itu punya akun palsu buat marah-marah. Jadi yang senam itu bukan badan tapi jempol. Gimana tuh Mas Iwan? Kalau menurut saya ya, kadang orang banyak terjebak ya sekarang. Instagram terus gini, komen, TikTok terus ini 3-4 jam taruh. Bingung. Saya mau tanya, yang didapat apa? Sekarang tuh terlalu banyak distraction ya. Terlalu banyak distraction, akhirnya kita buang waktu untuk kepo, untuk komen, untuk ini. Men, sekarang harusnya kita puasa juga ya. Puasa sosial media, kita lebih membangun sesuatu yang lebih bermanfaat gitu loh, Mbak. Dan nggak mempercayai sosial media dengan mudah. Aku baru tadi pagi aku posting. Kadang-kadang tuh berasa gak sih Mas Iwan kayak jadi gak akur sama suami karena ngerasa suami kita gak se-sweet suami orang yang suka ngasih hadiah. Atau aku aja pernah insecure, kok kayak gue sama Brandon berantem terus ya kan. Kayaknya orang lain anaknya sweet sama ibunya. Apakah I'm not a good mom? Tapi aku insecure nanya, Brand, Mami gimana ya? Tapi kemudian setelah aku berpikir, oh bentuk relationship tiap orang, love language setiap orang tuh kan lain-lain ya. Akhirnya sosial media tuh yang menyetir kita untuk sesuatu yang ideal tuh kayak gimana.
Nah, sekarang tuh kasihan ya anak-anak sekarang. Kalau zaman saya, mungkin dulu comparing sama anak-anak di dalam kelas. Oh ini, oh ini. Sekarang anak-anak terekspos sosial media, comparingnya nggak hanya anak-anak di Jakarta, tapi di Tokyo, di New York, di mana-mana ya. Social pressure-nya semakin tinggi, comparison-nya semakin banyak. Itu kalau mereka nggak punya hati yang luas, bisa kolaps hidupnya. Karena mereka akan lihat, oh ini kok kayak gini, oh ini kok kayak gini, ini kok kayak gini. Kasihan loh anak-anak sekarang tuh kalau menurut saya. Apa yang harus dilakukan Mas Iwan biar anak-anak itu nggak terjebak dalam pemikiran dan kehidupan kayak gitu? Cari sesuatu yang lebih meaningful. Sesuatu yang nggak cuma lihat gaya hidup orang, tapi sesuatu yang mereka bisa berkarya. Oh, ini ada peluang bisnis. Jadi sosial media bukan untuk cuma entertaining, kita jadi users, tapi itu juga source of inspiration buat misalkan, oh mau bangun bisnis, oh mau nulis tesis yang bagus tentang ini, oh mau bikin penelitian, oh mau bikin produk seperti ini. Itu harusnya digali seperti itu. Kita pakai sebagai tools ya harusnya. Pakai tool. Kita jangan dimanfaatkan oleh. Tapi kita yang harus memanfaatkan. Kita yang harus memanfaatkan. Jangan cuman tadi kata Mbak Wanda bacot aja. Dari bacot kita dapat apa sih? Mending nulis novel, mending nulis buku, atau kalau mau marah bikin puisi yang bagus. Dicetak bisa jadi duit seperti itu ya. Itu kalau menurut saya. Tapi nggak tahu ya. Ini anak-anak muda itu menurut saya full of pressure dari sosial media. Tapi kalau ngomongin sosial media nih, Grace yang aneh tuh Mbak Grace nih, so unexpected ya. Tiba-tiba aktif di media sosial. Nah itu dia, aku mau dia nanya. kayak Grace, dapat kayaknya dia waktu dari menemukan, mana is it ya? like a new world atau apa? Atau sebenarnya gue tahu, tapi gue pengen Grace cerita gitu loh. What is your childhood dream yang lo ceritain sama gue di rumah gitu, dan akhirnya bisa terwujud melalui sosial media? Ya, jadi pas gue SD 1, saya tuh pengen jadi sutradara film. Oh Cuma my God. ayah saya nggak boleh, karena kan dunia entertainment ya beda sama dunia Sama dagang dulu ya. gitu loh. Menarik. Jadi akhirnya saya ikutin aja ya bisnis gitu. Sampai kemarin pas lagi pandemik, saya punya IG, Instagram Live. Nyari lah orang-orang interview. Lama-lama akhirnya saya pikir harus ada berbuahnya, nggak cuma yang gini-gini doang aja sebagai hobi. Maka tahun ini bulan Februari saya bikin benar PT-nya perusahaan untuk bikin digital media ini. Ngeri ya. Ngeri kan Kok dia? ngeri? Enggak, Grace, ceritain Grace yang lo bilang, gue tuh waktu kecil udah membayangkan diri gue di atas panggung ya. Oh iya, Ceritain dong, Grace. ini saya terus mikir, saya suka saya punya favorite director adalah Steven Spielberg. Jadi I like to watch a movie how it's made and stuff like that gitu loh. Jadi saya suka depannya kaca cermin, pakai botol shampoo, botol sabun. Saya saya adalah lagi menang Oscar gitu loh. And you do your speech. And this my speech, thank you. Gini. Membayar, saya pengen jadi saudara first female director to win an Oscar gitu. That's my dream always. Masih Nggak bisa, udah ada kan female director udah menang gitu. Form Indonesia. Asian. True. Tapi Grace, lo tuh gue pengen nanya, kan pasti lingkungan lu tuh mostly sophisticated. Ada nggak sih yang julitin lu, Grace, lu tuh jangan gitu dong. Gue tuh nggak tahu, muka gue mungkin kayak begini ya. Gue aneh loh, gue merasa orang tuh nggak gitu nggak berani. Gue rasa ada orang kayak begitu di behind the scene, cuma kayak nggak berani ngomong ke gue begitu. Karena lu galak mukanya. Nggak tahu, gue kayak begitu. Jadi kayaknya orang kayaknya nggak berani ngomong oke gitu aja. Tapi I know some people think I'm kayak iseng atau like kayak what are you doing gitu loh, what is this, like you know. Iya. Lo jualan berlian aja, nggak usah nulis politik, banyak yang marah gitu juga sama gue. buat mereka mungkin mereka merasa gue tuh downgrade. Oke. Karena di Indonesia ya, jangankan kayak kita masuk ke Plaza Indonesia nih. Kalau saya pakai sendal biasa, pakai celana pendek, ini masuk toko branded, nggak akan dilayanin. It won't happen in Wanda House of Jewels. Banyak customer yang sudah sampai nulis testimoni, Mas Iwan. Saya terharu. Saya di mana-mana nggak dilayanin, di toko nggak beli aja bisa diantar sampai pintu. Nanya Mimin sampai 10 kali nggak beli, tetap diramahin. Karena aku merasa gini, setiap orang berhak untuk merasakan experience itu, and that experience akan membangun mereka punya keinginan untuk bisa mampu, walaupun nanti mereka mungkin belinya nggak beli berlian, beli tas atau apa, tapi itu bagian dari aku ingin semua orang merasa
oh gini loh rasanya dihargain and experience. Betul. Harusnya kita udah mulai menjauh tuh judging orang dari penampilannya, dari ininya. Itu masih sering banget. Makin kaya makin pede nggak bawa tas dia. Dompetnya ada di sana. Justru yang kayaknya masih nanggung-nanggung itu yang ID card-nya bukan ini ya, ID card-nya ini. Kalau nggak ada yang perlu dibuktiin kalau Mbak Grace. Tapi Grace tuh sekarang jadi kayak sosok gini loh. Orang tuh dulu pengen banget berinteraksi sama anak Konglo ya Grace. But you make Grace ini orang yang mewujudkan mimpi orang-orang itu. Karena sekarang banyak orang di mana-mana foto sama lo, terus bisa ikutan mainan plat mobil sama lo. Ya ternyata gini, kalau dulu rocker juga manusia, ternyata anak Konglo juga manusia. Dia mewujudkan mimpi, mewujudkan itu kan. Beliau nih anak Konglo yang nggak berjarak ya. Iya. Kayak tadi ketemu langsung ngobrol tuh ini ya, nggak sombong, nggak ini kayak orang biasa. Lo emang orang biasa ya. Gue nggak ngerti itu pertanyaannya justru. Soalnya banyak banget yang dari kalangan sana yang emang mereka kakinya tuh nggak membumi gitu loh. Yeah, that's unfortunate. I don't know. Tapi I don't know. I don't know to respond. Mas Iwan, sekarang tuh Mas Iwan itu juga pertanyaan lagi ya. Sudah punya karir gitu hebat di New York. Itu berapa tahun yang lalu ya Mas? 10 tahun, 12 tahun yang lalu. Ya. Kalau Mas Iwan lanjutin mungkin sekarang udah ada lebih di puncak-puncaknya New York lagi. Kok harus pulang sih? Apa ya, saya gini, 10 tahun, saya tiap tahun tuh pengen pulang. Tiap tahun tuh resign mulu. Karena ibu. Tapi tiap tahun saya tuh bilang, beban saya masih ada nih. Saya nggak bisa pulang. Tanggung jawab saya masih banyak. Jadi saya dulu ya, kalau mau liburan ke Eropa misalkan, saya tuh merasa, masa mau seneng-seneng ya? Sementara keluarga saya tuh masih susah. Jadi saya punya tip nih, misalkan kayak gini, oke, nabung nih, nabung misalkan dapat, let's say 10.000, misalkan 10.000 US dollar. Oke, 4.000 saya buat jalan-jalan, 6.000 buat keluarga. Jadi I feel less guilty. 10 tahun, hampir semua cita-cita saya itu terwujud. Udah kelar semuanya beban saya. Saya sendiri pribadi belum punya rumah, tapi semua udah saya siapin buat keluarga saya, buat orang tua, buat kakak, adik saya udah kelar. 10 tahun bebannya plong. Saya pengen melakukan sesuatu yang lebih meaningful. Cita-cita saya dulu cuman pengen punya kamar satu, pengen kamar sendiri, habis itu bangun kamar buat ponakan-ponakan saya. Sekarang saya pengen bantu orang-orang yang ada di sekitar saya. Jadi dari keluarga ke orang lain. Jadi kalau mau bantu keluarga dulu deh. Kalau keluarga udah terbantu, baru jaringannya diperluas ininya. Pengen ngelakuin sesuatu, kalau dulu sesuatu yang buat materi buat saya, karena materi kurang ya. Tapi sekarang mungkin saya pengen cari sesuatu yang meaningful buat saya. Sesuatu yang emang pengen saya lakuin. Mas Iwan sempat ini ya, kayaknya ke daerah-daerah untuk share saya gitu. dulu 2 tahun dari Aceh sampai Papua. Dan itu saya keluarin budget sendiri tuh. Saya sampai bangkrut. Ngapain? Ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah, ke ini. Bener kata ibu saya pengen cari anak-anak supir angkot di luar sana. Sharing nih buku Mbak Wanda. Wow. Itu sampai orang bandara tuh kenal saya loh. Bolak-balik dari bandara ke ini bawa backpack ini. Seneng banget saya. Dan saya merasa itu 2 tahun yang menurut saya 2 tahun paling indah dalam hidup saya. Ketemu banyak orang, sharing banyak orang ini. Meskipun saya nggak bantu secara materi, saya bisa kasih support moral dan motivasi. Sebenarnya kalau kita ngomong ya, Pak Jokowi revolusi mental gitu ya. Mas Iwan itu sebenarnya orang yang paling cocok untuk membawakan itu. Karena mungkin kalau orang lain yang ngomong, lo kan nggak pernah susah gitu ya kan. Kalau Mas Iwan tuh kan bisa, gue tuh membuktikan gue pernah at the lowest level. Dan sekarang tuh meskipun tantangannya banyak, tapi opportunity-nya juga banyak banget. Zaman saya dulu nggak ada sosial media, nggak ada ini ya. Sekarang ada sosial media, orang tuh mau cari jurnal di mana aja jadi gampang. Meskipun pressure-nya gede ya, tapi peluangnya juga gede Mbak Wanda. Dan semakin cepat sekarang orang cari semuanya cepat. Kalau mau berusaha cepat banget, mau berkarir juga cepat banget. Sebenarnya dunia sosial media ini membuktikan gini ya, mengecilkan jarak
kesempatan antara si kaya dan si miskin. Ya contohnya kalau Betul, dulu betul. kan kalau nggak orang kaya nggak bisa punya Betul, mall. Sekarang betul. kayak Williamnya Tokopedia, dia bisa bikin mall secara online, ya kan? Dulu kita bilang Deddy Corbuzier, dulu kalau nggak konglomerat nggak bisa punya stasiun TV. Sekarang dia punya YouTube channel yang bisa beli channel-channelnya orang lain. Jadi sebenarnya aku sempat bilang, bener nggak ini ya, bahwa kompetitor dari anak-anak orang yang privilege yang sekolah di international school sekarang bukan cuman teman-teman sesama di sana, tapi anak-anak Papua juga. Betul. Jadi sekarang kayak sosial media itu lifestyle, pertama lifestyle. Sekarang orang kelas CDE itu sama AB itu udah mengecil tuh jarak sosialnya, karena mereka tahu anak muda di Batu Malang itu tahu what's going on di Jakarta, gaya hidup di New York kayak gimana, dari sosial media mereka udah tahu. Kemudian opportunity. Makanya anak-anak Citayam itu gayanya keren-keren kayak Harajuku gitu ya kan, karena ngelihat dari betul, kesempatan tuh semakin luas kok dengan adanya digitalisasi ini, dengan adanya sosial media. Makanya saya bilang jangan hanya menggunakan users, menikmati seru-seruan ini, abis itu buang-buang waktu aja. Jadi ambil kesempatan, apa nih yang bisa diambil kesempatan dari situ. Cari inspirasi, mau bikin restoran, mau bikin ini, banyak banget. Jadi tadi udah nggak pengaruh lagi Mbak Wanda. Yes pengaruh, tapi nggak segede dulu antara sosial kelas A atau DE yang mau punya kesempatan itu bisa diambil dari sosial media. Kesempatannya ada kok di situ. Jadi bukan excuse lagi, oh gue nggak punya duit, gue dari anaknya supir angkot. Kalau berjuang kesempatan tuh ada di sana. Berarti excuse zaman dulu ke excuse zaman sekarang itu harusnya sekarang lebih sedikit lagi excuse-nya. Sebenarnya tantangan hidup tuh sama menurut saya. Mau zaman dulu, mau zaman sekarang, tantangan hidup sama. As a human being kita sama. Zaman dulu tantangannya ya, mungkin kalau saya, waduh, gambaran Jakarta aja nggak tahu ya. Abis itu mau kuliah di mana, cari paper, mungkin susah ini. Kalau zaman sekarang itu jauh lebih cepat kan, jauh lebih cepat tapi dengan tantangan yang jauh lebih gede. Jadi mungkin dulu kalau kita bilang tantangannya juga ada, tapi untuk mencapai tujuan kita itu juga susahnya minta ampun, belibet banget ya. Zaman dulu belibet banget. Kalau aku tuh inget tuh dulu kalau aku kayak nulis gitu ya kan, aku mesti bacain majalah, ngumpulin clippingnya. Besok pas aku butuh biar aku punya sumbernya, aku stabiloin. Sekarang bikin tulisan namanya tinggal tek 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 di Google, keywordsnya cek 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 cek, enak banget gitu. Tapi at the end aku tuh menghadirkan Mas Iwan nama Grace kan satu untuk membuktikan bahwa setiap kelas sosial itu punya challenge yang berbeda. Tapi yang paling pentingnya aku pengen Mas Iwan sama Grace sampein ke anak-anak millennials, ke anak-anak Gen Z sekarang. Gimana sih ngadepin masa depan itu dari kacamata pengalaman hidup kalian? Pesan yang everlasting. Jangan takut menderita deh. Justru di balik penderitaan itu ya, saya tuh selalu percaya bahwa penderitaan tuh kasih kita pelajaran yang luar biasa dalam hidup. Bahwa air mata, kesedihan dan lain-lain itu menurut saya justru dikasih Tuhan buat kita untuk mensyukuri nanti apa yang kita punya. Jadi jangan takut berjuang, ya harus berjuang dulu. Jangan minta hidup seneng aja, nggak bisa. Kebahagiaan menurut saya akan lebih berarti kalau diperjuangkan dengan gila, dengan air mata, dengan susah payah. Kalau enggak jadi kebahagiaan yang palsu menurut saya. Berjuang, jangan takut. Sebenarnya aku tuh kan juga I love bukunya Pak Tahir. Sampai aku juga baca 2 kali Albertine yang nulis. Pak Tahir tuh juga besar dari luka kan. Dia selalu bilang, kalau nggak salah dia punya sebuah quotes. Seseorang baru bisa besar kalau dia punya luka dalam hidupnya. It's something like that gitu ya kan. Jadi sebenarnya mirip lagi nih benang merahnya nih Mas Iwan. Kalau kata Rumi kayak gini, bahwa dari luka itu luka itu celah bagi cahaya untuk masuk dalam hidup kita. Jadi jangan takut untuk luka. Ini Pak Tahir juga luar biasa, ngeri sekali ngomong tentang luka. Tentang luka. Aku pernah nulis soalnya, aduh. Aku pernah nulis itu. Dan saya tuh punya, kalau dari saya sendiri ya, saya bilang bahwa
cinta, kebahagiaan itu saripati dari penderitaan. Itu penderitaan kalau diperes muncul. Itu yang namanya cinta. Cinta tanpa penderitaan. Menurut saya cinta yang palsu. Chris. Yes. Your message. Ya kita juga lagi bengong kan. Your message, Chris. Kalau ya tadi mungkin Wanda dari awal sudah mention ya, beberapa hal tuh nggak pernah bakal berubah. Mau zaman apapun juga, social media, milenial apapun juga nggak berubah. Working hard will always produce result. Oke? Kalau luck itu different factor. Tadi saya baru interview satu orang Pak Irwan yang punya sudah muncul. Dia juga ngomong sama, semua orang tuh kalau mau kerja pasti ada hasilnya, bisa mampu gitu loh. Cuma kalau mau yang kaya raya itu kadang ada misteri ilahi, mungkin ada luck ilahi, ada Tuhan punya faktor X yang mungkin Tuhan kasih ke Anda, mungkin kasih orang lain, itu saya nggak bisa ngomong ya kan. Tapi intinya ya kerja keras sudah harus mendasar gitu loh, nggak bisa escape from nggak kerja keras, gitu aja. Doesn't matter if you're rich or you're not rich, whatever it is, kalau kita punya attitude buat work itu ada satu hal yang kayaknya kita nggak mau avoid, then you're not gonna produce result no matter what, begitu loh. You know what I mean? And one more thing yang saya merasa ini kurang Indonesia adalah orang nggak ada budaya membaca. I really feel kalau mau membaca itu benar-benar tadi kan Mas Iwan bilang, lu kalau baca social media gimana sih menggunakan dengan baik? Sekarang gimana harus banyak baca baru bisa critical thinking kan? Kita nggak cuma menelan abis-abis mentah-mentah ya. Mentah-mentah semua informasi kita terima saja. Kamu tuh kadang ada berita kayak gitu itu suka langsung respon kan. Wah yang salah pihak ini. Kamu pacet tangan dulu yang masalah yang ada perempuan yang anjing itu. Iya. Itu cepat sekali langsung cucut menghakimi perempuan itu. Padahal ada story behind the scene yang kita nggak tahu. Makanya maksud saya kalau kita nggak baca, kita nggak tenang ya, kita cuma bisa tet aja ya, kita jadi orang bego loh. You know what I mean? Gitu loh. Saya mau emphasizing ini dan jangan di-cut di video nanti. Saya bilang gini, ini anak muda itu bisa diselamatkan dari zaman digital sosial media dengan baca apa coba? Dengan literatur, dengan balik lagi ke baca, menikmati sastra, menikmati buku-buku biografi, sejarah, menikmati sejarah, baca buku yang panjang, baca buku-buku yang tentang drama, psikologi. Itu yang bisa menyelamatkan mereka. Selama sosial media cuman buat entertaining, lihat ketawa-ketawa aja, lu mau hidup lu susah nantinya. Mas Iwan nggak takut dikatain kuno sama anak-anak Gen Z? Nggak takut. Mereka bisa baca dari HP, mereka bisa baca dari gadget mereka, tapi mereka perlu baca sesuatu yang emang punya kedalaman, sesuatu yang meaningful. Itu yang akan menyelamatkan mereka. Saya percaya itu, menyelamatkan bangsa ini. Dari baca kok. Yes. As simple as that. Bukan dari nonton gosip, berita ini yang aduh seru-seru. Habis itu dari sofa dapat apa? Nothing. Baca, banyak CEO dari Amerika itu ternyata emang mereka juga baca banget. Baca itu nggak cuma knowledge aja, tapi emosi. Habis itu mereka akan tahu karakter orang seperti apa, psikologi seperti apa. Itu dari baca yang menyelamatkan generasi muda seperti Mas Brandon dan teman-temannya. Balik lagi ke baca buku. Mas Iwan tahu nggak seberapa darurat membacanya? Contoh ya Mas Iwan, darurat. tulisan aku di Instagram yang segitu aja. Grace kan suka bilang kan, itu nggak panjang kan, Grace ukuran kita. Ukuran mereka itu udah panjang banget. Terus mereka suka komen, whatever yang udah ada di tulisan aku, mereka bisa tanya. Ya Mas Iwan, kadang-kadang caption yang cuman beberapa kalimat aja di Instastory, mereka bisa DM aku bertanya. Padahal udah dibilang di caption. Dan mereka bukan cuma darurat membaca, darurat browsing. Jadi mereka mau semua informasi itu udah kayak disuapin di depan mulut. Jadi udah di teks sesuatu, kalau kita kan kepengen tahu, kita akan cari keyword itu di Google. Wah, aku akan baca tuh sampai bawah. Kalau mereka tuh enggak. Jadi memang itu sesuatu yang darurat banget, PR. Semoga Pak Nadiem mendengar. Tapi gini, hari ini sih gini ya. Aduh, sebenarnya kalau kita lanjutin kita kayaknya kuat banget nih. Iya, sampai pagi. Tapi nanti kita session sendiri aja. Banyak banget yang kita temukan kalau kita bicara ada dua orang dengan background yang sangat berbeda, pasti beda banget. Itu enggak loh. Hari ini kita menemukan sangat banyak benang merah dari Mas Iwan yang lahir dan tinggal di kaki gunung di Batu.
dengan katanya ibunya tidak lulus SD, bapaknya supir angkot, dengan Grace Tahir yang katanya anak kolo, banyak sekali kita menemukan benang merahnya. Banyak sekali filosofi hidup yang sama. Mengenai luka, mengenai perjuangan, mengenai kerja keras dan value di dalam keluarga. Betul. Tetapi sebagai sebuah penutup yang tadi kita ngomongin, kita bertiga punya sebuah kesimpulan yang sama. Resep dari keberhasilan yang everlasting dari zaman batu sampai sekarang, dan kita bertiga meyakini walau kalian anak Gen Z akan membenci kita, akan SJW Gen Z mungkin akan marah-marah sama kita, tapi kita meyakini bahwa kerja keras itu adalah sebuah kunci, adalah sebuah resep yang abadi. Walau terlahir miskin ataupun terlahir sebagai konglomerat, semua orang tetap memegang satu kata, kerja keras. Buat yang mau mempraktekkan kerja keras, ayo sama-sama kita percaya bahwa hasil tak akan mengkhianati usaha. Tapi kalau yang memang tidak memilih kerja keras, ya sudah. Karena nasib kita nggak ada di mana-mana, ada di tangan kita sendiri. Thank you Mas Iwan, thank you Grace. Mungkin nanti kita bikin episode selanjutnya.